Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada video ini kita coba lanjut tentang tutorial Corel Draw Basic ya. Untuk materi yang keempat di video kali ini. Materi yang keempat ini kita nanti akan membahas tentang fitur di menu bar. Salah satunya yaitu file yang bagian pertama ya. Kita akan bahas terkait menu bar file aja. Nanti di dalamnya ada apa saja dan ini fungsinya nanti untuk apa saja. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka aplikasi Corel Draw-nya. Sebelum itu kita refresh terlebih dahulu ya. Selalu matikan dulu koneksi internet, jangan sampai connect ya. Di saat membuka pertama kita harus dalam kondisi offline. Sekarang kita buka Corel Draw-nya, bisa di sini, bisa di sini juga, atau bisa juga di sini. Banyak cara ya, silakan. Kita buka dulu Corel Draw-nya X7. Di sini saya pakai laptop Lenovo ThinkPad T420 dengan RAM 6GB 4+2 dan Core i5 ya. Sekarang ini sudah terbuka kondisinya, kita klik new dokumen seperti video kemarin ya. Sudah kita ajari cara membuka dokumen baru. Sekarang kita berikan nama latihan. Oke, latihan 1 ini ya. Kertasnya Anda bisa pilih custom atau bisa pilih size langsung ada di sini. Kita coba A4 aja ya. Kemudian satuannya senti, posisinya ini posisi kertasnya, portrait atau landscape. Ini halamannya, kita mau bikin berapa halaman, apakah langsung 10 atau 1, itu terserah Anda ya. Kita 1 aja. Kemudian warnanya, jika mau dicetak CMYK, dan jika untuk tampilan desktop atau monitor HP pakai yang RGB. Kita pakai CMYK aja ya untuk cetak agar lebih terbiasa. Oke. Oke, selanjutnya setelah itu kita tinggal klik untuk resolusinya. Ini adalah kepadatan pixel di dalam setiap dot. Dot itu adalah kotak-kotak yang menyusun tampilan view di Corel ya. Kita klik yang standar aja di 300 untuk kertas A4. Ini adalah tampilan kualitas view-nya ya saat kita mendesain. Kita pilih yang maksimal aja, enhance apa ini bacanya ya. Yang lainnya biarkan aja default, tak usah diutak-atik ini ya. Nah, kita langsung klik OK. Ini adalah tampilan A4 kertasnya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang user interface di materi yang ketiga ya. Nah, dan ini adalah materi yang 4. Kita akan fokus di menu bar bagian file, yaitu di sini. Nah, ini adalah deretan menu bar, yaitu menu utama yang mengatur semua tampilan interface di Corel Draw ya, adanya di sini. File, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, dan sampai help. Kita sekarang ke file. File ini gunanya untuk apa? Seperti di Microsoft Word dan lain sebagainya, selalu ada menu file. Kita klik yang pertama, new, atau shortcutnya Ctrl N. New ini adalah untuk membuat dokumen baru, sama dengan yang tadi di awal tadi ya. Lah muncul kayak gini, create a new document, membuat dokumen baru. Oke, langsung kita praktekkan ya. Misalkan kita bikin dokumen yang kedua, latihan 2 gini. Misalkan yang latihan 2 ini kertasnya kita bedakan. Kita pilih kertasnya F4 folio, satuannya kita pilih ke senti. Oke. Kemudian CMYK 300 biarkan. Klik OK. Maka ini adalah dokumen 2. Ini dokumen 1, dia nyala. Ini dokumen 2, latihan 2. Kertasnya beda ya. Ini A4, ini yang F4. Jadi yang pertama ini adalah untuk membuat dokumen baru ya, new. Yang kedua, new from template. Ini kita akan membuat dokumen baru tetapi dari template yang sudah disediakan oleh Corel pada saat kita menginstal pertama kali ya. Ini jika kita pakai Corel yang ada lisensi resminya, ini templatenya
pastinya lebih lengkap ya. Namun jika kita pakai yang Corel apa adanya untuk latihan, kita coba aja gimana hasilnya. Ini adalah tampilan jika kita mengklik new from template. Seperti ini tampilannya. Ini ada advertisement, kemudian ada brosur, business card, kemudian business stationery, katalog, sertifikat, no template, flyer, dan lain sebagainya ya. Kita coba buka salah satu aja. Kita coba buka di business card. Nah, ini kartu nama ya, stationery. Misalkan kita pilih salah satu di sini. Kemudian kita klik open. Maka dia akan membuka di dokumen baru ya. Ini ada di dokumen 3 kan. Latihan 1, latihan 2 dia muncul di dokumen 3 sebagai dokumen baru dengan template yang sudah ada isinya ya. Ukurannya berapa? Anda bisa cek di sini. Satuannya masih inch karena di luar negeri sana satuan umumnya itu adalah inch ya. Nah, ini bisa Anda ganti ke cm di sini jika masih bingung ya. Nah, ini adalah ukuran untuk ID card yaitu 8,89 kali 5,08 cm. Nah, Anda tinggal ganti-ganti aja. Kalau Anda males mendesain dari awal ya, Anda bisa create dokumen dari template. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini paham ya fungsi dari new form template ini. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu open. Open ini adalah shortcutnya Ctrl O yaitu untuk membuka dokumen. Kita coba klik open. Nah, kita mau browser dulu, kita cari di mana kita membuka dokumen tersebut ya. Kita diarahkan pada My Computer atau direktori penyimpanan file kita. Misalkan kita akan membuka file punya saya ini. Misalkan kita akan membuka file yang ringan-ringan aja. Misalkan desain apa ya yang ringan. Kita cari dulu contoh yang ringan ini. Wall decor yang barusan kita buat. Ini aja. Kita ekstrak dulu ya. Ekstrak here. Nah, ini misalkan kita akan membuka file Corel ya. Ini kebetulan formatnya Corel Draw. Kita coba buka Corel. Kemudian klik open. Maka dia akan membuka di lembar baru lagi di sini. Ya. Misalkan desain kita seperti ini. Misalkan kita klik open. Kemudian kita pilih yang format JPEG. Ini kan JPEG kan. Kita coba buka. Apakah bisa? Oh, tidak bisa ya. Oh. Jadi open itu harus Corel Draw yang file kita buka ya, harus Corel Draw seperti itu ya, tidak bisa buka file selain Corel. Setelah itu kita klik bawahnya lagi, Open Recent. Open Recent ini adalah untuk membuka file yang terakhir kita simpan ya. Ini urutannya yang paling atas adalah yang terakhir, BDI 1. Ini adalah yang ini ya yang kita buka. Terakhir kan ini, bawahnya ada Untitled 1. Kita coba open recent di bawahnya. Ini yang kemarin ya, yang belum kita buka ini. Dan seterusnya ya. Ini karena belum kita simpan jadi dia belum terdetek di open recent. Nah, ini adalah file terakhir yang kita buka yang sudah kita simpan. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita akan membuka file yang ini yang kemarin saya buka. Klik open. Nah, ini. Oke, ini kita close saja. Nah, berikutnya ke bagian bawah lagi close. Ini close artinya menutup satu dokumen ya. Ini sama dengan perintah ini, sama dengan perintah ini, silang di sini ya. Misalkan yang undetailed ini mau kita hapus ya. Bisa di sini boleh. Jika nggak mau disimpan klik no. Atau bisa yang dari close ini, close lah sama aja, no. Oke. Bawahnya lagi, close all, artinya menutup semua dokumen, 1, 2, dan 3. Kita coba aja ya, close all, semuanya tertutup. Oke, kita kembali ke awal lagi. Oke.
Bawahnya lagi ada shift ya. Kita buka lagi dokumen dulu ya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, ini yang latihan 1, latihan 2. Kertasnya tadi F4. Oke, tadi sampai ini shift ya. Shift ini belum nyala karena kita belum save as. Artinya kita harus simpan dulu file save as dulu ya. Menyimpan pertama kali itu biasanya pakai save as ya. Kita coba simpan di desktop aja. Desktop. Latihan 1 namanya. Formatnya Corel Draw. Otomatis biasanya ya, CDR. Untuk versinya pada saat menyimpan itu kalian otomatis pakai versi yang terinstall Corelnya. Namun jika ingin misalkan desain Anda dibagikan ke dalam teman yang lain yang masih pakai versi di bawahnya, maka Anda harus simpan dalam format Corel yang lebih rendah ya, yang lainnya. Jadi ini disediakan versi di bawahnya tapi tidak ada versi di atasnya. Jadi kita nggak bisa menyimpan dalam Corel versi 2022, nggak bisa, harus di bawahnya ya. Kita biarkan aja, kita klik shift. Oke, kita sudah ada filenya di sini. Ini ya, Corel Draw latihan. Kembali ke desain. Setelah save as, shiftnya ini nggak nyala karena kita nggak mengerjakan sesuatu di sini, nggak ada perubahan. Misalkan ini mau kita kasih warna atau kita gambar kotak ini, kita beri warna merah. Ini sudah ada perubahan desain kan. Nah, kita klik file. Nah sekarang shiftnya ini nyala. Kita bisa save. Ini artinya dia akan menyimpan dalam dokumen yang sudah kita simpan pertama tadi, yang ada di sini tadi. Ini ya. Ini adalah backupnya, dia menjadi backup dan ini yang barusan kita buat. Corel sifatnya seperti itu kawan ya. Ada backup, ada yang file baru. Kembali ke dalam desain. Setelah itu bawahnya lagi ada save as template. Ini artinya kita akan menyimpan desain ini menjadi sebuah template seperti yang kita buka di awal tadi, new from template ya. Jadi saat kita buka pertama kita langsung menuju ke template ini. Misalkan ini ada template brosur. Nah saat kita buka langsung menjadi brosur tersebut. Namun biasanya ini tidak terlalu terpakai kawan ya. Saya jarang sekali menggunakan ini, bahkan tidak pernah. Kita coba aja save as template. Nah ini formatnya adalah CDT, Corel Draw Template. Kita beri nama latihan 1 ini ya. Kita save aja di desktop. Ada namanya kayak gini. Kita beri nama sama aja, latihan 1 CDT. Oke, kita langsung oke aja. Seperti apa hasilnya? Kita cek di desktop. Yang mana kita coba ada dua kawan ya, namanya tadi sama. Ini Corel Draw H7 grafik, yang bawahnya mirip ya. Berarti namanya kita bedakan dulu biar nggak bingung. Oke, file save as template di desktop, latihan 1 CDT. Oke, kita beri nama CDT. Save. Oke, kita cek hasilnya. Ini ya yang ada CDT-nya ini, yang bawah ini. Sekarang kita kembali ke Corel, kita klik file, coba kita klik new from template. Nah ini klik my template, maka nanti Anda akan ketemu dengan desain yang tadi ya. Nah ini, klik open, kita akan dapat dokumen baru dengan keadaan sudah terisi template ini. Baik, ini saya rasa tidak terlalu akan kita gunakan untuk desain di advertising ya. Kita fokus lagi ke latihan aja. Ini kita kembalikan, kita simpan ulang dalam format CDR yang tadi.
yang ini. Oke, sudah kembali ke latihan 1. Sekarang kembali ke bawahnya lagi. Setelah save as template, kita akan kembali ke revert. Apa itu revert? Itu fungsinya adalah untuk mengembalikan ke dalam format saat kita terakhir menyimpan, kawan ya. Jadi misalkan gini, kita sudah punya banyak desain. Misalkan ini gini, kuning ada di atas, atau gini aja, ini kita ganti warnanya menjadi biru. Oke, sekarang kita simpan file shift. Nah, kita sudah menyimpan menjadi biru kan, ini sudah terrevert ya. Kemudian kita akan desain lagi, kita bikin teks warna kuning, kita bikin kotak lagi warna orange, kita bikin lagi warna ungu, kita bikin lagi warna blue. Nah, ini ada berapa gerakan? Merubah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 gerakan ya. Bayangkan jika ini sudah ada sekitar 15 editan, kita mengedit efek-efek teks, banner dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba Anda ingin berubah pikiran kembali ke awal lagi, ke desain biru yang satu tadi. Jika Anda pakai undo, itu berapa kali gerakan nanti ya? Harus undo satu-satu kayak gini. Kelamaan kan? Nah, biar gak kelamaan kayak gitu, lah ini fungsinya revert. Kita sudah punya 5 gerakan lebih dari terakhir menyimpan. Kita ingin kembali lagi ke penyimpanan yang terakhir, kita tinggal klik yang tadi, file revert. Perhatikan kotak-kotak itu ya, nanti akan kembali ke penyimpanan terakhir kita. Oke. Nah, seperti itu ya. Dia fungsinya mengembalikan ke dalam kondisi saat kita menyimpan yang terakhir kali. Nah, ini nanti akan sangat berguna jika kita sudah kerja dalam desain yang nyata ya. Ini kan baru contoh, mungkin kelihatan tidak berguna, tapi nanti akan sangat berguna jika kita sudah terjun di dunia yang asli ya, sepertinya kayak gitu. Baik, lanjut lagi kawan ya. Ini mungkin videonya nggak bisa singkat ya, kita belajar aja pelan-pelan, agak lama nggak masalah. Setelah revert, kita akan kembali ke Archive Image ya. Apa itu fungsinya? Nah, kita bisa cek di sini. Teman-teman nanti bisa download juga di deskripsi ya, apa itu keterangan fungsinya masing-masing. Sudah saya siapkan materinya di bagian fungsi sub menu bar. Nah, nanti teman-teman bisa download file ini. Isinya apa? Isinya adalah kedua ini. Yang pertama adalah tampilan gambarnya gini. Mungkin bisa teman-teman pakai untuk menjelaskan di siswa Anda ya, jika Anda sebagai seorang guru atau trainer. Ini bisa dipakai untuk materi. Kemudian ini bisa dipakai untuk penjelasan. Nah, sudah saya siapkan seperti ini. Kembali ke Corel. Sekarang kita sampai di menu ini, sub menu Archive Image. Apa itu? Ini dia, yaitu untuk mengambil gambar dari scanner. Jadi ini fungsinya harus terhubung ke scan teman-teman ya. Ini untuk men-scan. Misalkan di printer Epson 220 kita menaruh dokumen misalkan ijazah, itu kita bisa langsung scan dari Corel, nggak perlu pakai software scanner bawaannya printer ya. Kita bisa langsung scan dari Corel dan nanti image-nya langsung masuk ke dalam sini. Jadi seperti itu ya fungsinya. Baik, berikutnya setelah untuk scan tadi, di bawah search content. Apa itu fungsinya? Ini kita bisa pakai koneksi Corel untuk mencari beberapa materi, elemen, clip art, foto dan lain sebagainya, atau font. Jika kita pakai Corel yang menggunakan keygen, crack, patch dan lain sebagainya, saya sarankan tidak usah menggunakan fitur ini. Kita bisa browsing di Google gitu aja ya. Ini sangat berguna jika Anda pakai Corel dengan lisensi yang resmi. Oke, kita lewat aja yang ini. Berikutnya di bawahnya lagi ada import. Import ini untuk memasukkan objek ya. Kita coba klik import. Kita kembali ke contoh yang sama dengan yang tadi, PDI ini. Nah, import.
Tadi di awal kita open, kita nggak bisa pakai JPEG. Sekarang kita coba import di JPEG. Apakah bisa? Import. Nah, ini teman-teman ya. Kita klik langsung, dia akan otomatis sesuai dengan ukurannya. Ya, bisa ya. Jadi import itu bisa pakai file apapun. Namun jika kita import, kemudian kita pilih yang sama filenya ya, klik import, lalu mouse kita perhatikan berubah seperti itu. Jika kita drag itu artinya diklik kiri, ditahan, kemudian digeser. Nah, maka gambar yang akan tampak nanti akan terbatas pada kotak yang kita buat itu, kotak merah yang putus-putus. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya kalau kita klik kiri langsung, dia akan sebesar ukuran aslinya. Namun jika kita drag dulu, maka dia akan terbatas pada kotak yang kita buat tadi. Ini sama caranya dengan gini. Sama aja caranya dengan kita menggeser. Ini ya tadi. Sama caranya dengan kayak gini. Geser ke bawah, arahkan ke Corel, setelah terbuka Corel, geser ke atas, baru dilepaskan. Nah, sama dengan itu ya caranya. Hanya saja bedanya kita nggak punya pilihan ini kalau kita menggunakan cara yang digeser tadi ya. Kalau kita pakai cara import, kita bisa langsung otomatis mengecilkan objeknya. Nah, kayak gitu ya, bedanya itu. Oke, berikutnya di bawahnya import ada export, Ctrl E. Apa fungsinya? Balikan dari import. Misalkan kita punya desain ini ya, desainnya kita ganti ke warna kuning misalkan. Kemudian kita akan menyimpan file save as. Di save as itu kita nggak punya pilihan JPEG teman-teman ya, JPEG, PNG gitu kita nggak disediakan di sini. Nah, kemudian kita bagaimana nyimpannya? Maka teman-teman harus menggunakan fitur yang namanya export ini ya. Nah, baru kemudian kita punya pilihan. Nah, ini ada PNG, JPEG, PDF. Biasanya yang saya pakai cuma 3 ini sih, JPEG, PNG, atau PDF pun jarang. Nah, seperti ini. Misalkan kita ekspor ke JPEG. Latihan 1 ya, warnanya kuning di desktop. Perhatikan, kita ekspor. Jika kita pakai JPEG ya, perhatikan JPEG-nya. Kita akan menemui pengaturan seperti ini, mau diganti ke RGB atau CMYK. Jika kita mau cetak, kita pakai CMYK. Jika tidak dicetak untuk tampilan laptop atau HP, kita pakai RGB. Kita pilih CMYK untuk cetak ya. Ini bisa Anda naikkan di 100 atau 80. Kemudian untuk resolusi kita bikin di 300 aja. Klik OK. Kita cek hasilnya. Masih belum tampak. Kita ulang lagi teman-teman ya. File export, Ctrl E kan tadi. Oh, ternyata dia nyimpannya di dokumen ya, tidak di desktop. Kita taruh desktop dulu. Nah, seperti ini. Formatnya JPEG ya. Klik export. CMYK 80 300, klik OK. Oke, sekarang kita ada di desktop ini ya. Kita bisa buka. Formatnya adalah JPG. Nah, kembali ke sini. Bawahnya lagi, sekarang ada export for. Nah, ini jika kita mau mengekspor ke Office dan lain sebagainya ya. Ini jarang saya pakai, kita lewati aja. Send to, kirim ke desktop dan lain sebagainya, ini juga tidak pernah saya pakai ya. Nah, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Kemudian publish to PDF, ini untuk mengekspor ke dalam format PDF. Kita coba ya. Kita taruh di desktop. Latihan 1, formatnya PDF. Klik shift. Ini adalah format PDF-nya di latihan 1 mana?
nggak muncul lagi. Apakah kembali ke dokumen dia nyimpannya? File, kita ulangi lagi, publish to PDF. Oh, sudah ada ya di desktop. Kita coba cari dulu. Corel CDT. Tidak ada kawan ya, kita pindahkan dulu biar nggak bingung ya. Publish to PDF, kita taruh di desktop, kita beri nama yang beda, misalkan SSS Shift. Apakah dia muncul? Tidak muncul juga. Kita ulangi lagi sampai berhasil. Kita ganti, taruh di dokumen latihan 1 PDF. Shift. Oke, kita cek di dokumen ya. Ini ya, muncul. Kita buka. Nah, ini adalah format PDF. Oke. Sekarang kita coba simpan PDF menggunakan export file. Export tadi kan yang ini ya, publish to PDF. Cara kedua bisa coba pakai export. Taruh di dokumen aja. Kita beri nama latihan 2. Formatnya kita ganti ke PDF yang ini. Save export ya. Nah, kalau di publish tadi nggak ada pengaturan kayak gini, tapi kalau di export kita ada pengaturan PDF-nya. Mau mengekspor ke halaman berapa, kemudian apakah semua halaman diekspor, itu di export itu ada pilihannya untuk PDF. Lebih lengkap ya. Kalau di publish tadi hanya satu page aja. Oke. Apakah mau color, apakah hitam putih, ini semuanya ada pengaturannya lebih lengkap di sini. Kita klik OK aja langsung dan hasilnya mana hasilnya? Belum muncul ya. Ini. Nah, ini. Latihan 2. Hasilnya tentu sama dengan yang pertama tadi ya. Bedanya hanya di pengaturan aja. Oke. Kembali ke desain. Bawahnya publish PDF ada publish page to concept share. Ini adalah kita akan mengpublish atau mengupload desain kita di situs concept share. Anda bisa browsing di Google ya. Itu semacam situs berbagi desain. Namun jika Anda pakai Corel yang ada keygen-nya, saya sarankan tidak usah pakai ini ya. Nanti malah terdetek, malah harus install ulang lagi. Bawahnya lagi print untuk mengprint atau mencetak. Jika terhubung ke printer maka akan muncul pengaturan Ctrl P. Anda bisa pilih printernya, preference, pengaturan kertasnya, dan lain sebagainya. Besok akan kita coba lebih detail lagi ulas tentang bagaimana cara mencetaknya. Oke. Kemudian bawahnya lagi ada print merge. Ini ngeprint dengan pengaturan yang lebih detail kawan ya. Nah, ini masih belum saya dalami ini. Besok suatu saat akan kita bahas lebih detail lagi di sini. Kemudian bawahnya lagi ada print preview, tampilan saat kita mau mencetak. Nah, seperti ini ya. Ini bisa Anda temukan di sini juga di print. Kemudian Anda bisa pilih ini print preview seperti di sini ya. Bisa Anda sembunyikan, bisa Anda taruh di kanan, atau bisa Anda print preview langsung. Nah, seperti ini. Oke. Close saja. Kembali bawahnya lagi. Ada collect for output. Apa ini fungsinya? Kita cek ini. Untuk menyimpan desain dalam satu folder berisi jenis, warna, dan lain-lain dalam format teks. Ini kita coba. Kita taruh di automatic aja. Next. Next. Next, simpan di desktop. Kita beri nama nih, latihan L ya. Next, finish. Oke, kita coba hasilnya yang ada L-nya banyak. Oh, ini desktopnya agak bermasalah kawan ya.
tidak muncul, kita ulangi, jangan simpan di situ. Kita simpan di tempat yang beda, di dokumen aja. Oke. Next. Finish. Kita cek di dokumen. Nah, ini ya. Job info. Anda bisa buka. Itu isinya hanya seperti ini kawan ya, tidak begitu penting sebenarnya. Tapi mungkin ini penting untuk saling kirim file untuk yang mesin cetaknya ya, jika kita cetak banner atau jika kita ingin mengirim data kita ke klien ya, misalkan ordernya online seperti itu. Namun jika kita hanya untuk mendesain awal, tidak terlalu menggunakan itu, tidak masalah ya. Lanjut bawahnya lagi, tinggal beberapa lagi, satu lagi dokumen properties. Ini terkait informasi detail tentang dokumen yang kita buat, nama dokumen dan lain-lain ya, size-nya, menyimpan di mana, berapa page, ini informasi lengkapnya di sini. Bawahnya lagi yang terakhir adalah exit, untuk keluar ya, keluar dari Corel. Nah, ada pengaturan kayak gini. Klik now. Nah, kita akan menutup Corel Draw-nya. Jadi demikian kawan ya, tutorial untuk mendalami Corel Draw tahap demi tahap di video yang keempat kali ini. Mungkin video ini tidak terlalu penting bagi Anda yang sudah mahir, walaupun durasinya lama, tapi saya rasa ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang masih pemula dan masih awal dalam mengenal aplikasi Corel Draw. Baik, hari ini kita cukup sekian dulu ya, sudah 30 menit kita membedah tentang sub menu bar file. Nanti berikutnya kita akan ketemu lagi dengan edit bagian yang sebelah sini. Oke, sekian video kali ini, sampai ketemu lagi pada video berikutnya di materi yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.